Halo, halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap profit walaupun IHSG sedang sulit. Bagaimana hari ini tradingnya? Sedih nggak? Sedih ya. Ya, IHSG koreksi lagi 0,43%. Ya, IHSG close di harga 6.909. Mudah-mudahan masih bisa menguat lagi ya. Memang trennya masih turun. Ya mudah-mudahan saya doakan besok ISG mantul menghijau. Saya doakan ya biar teman-teman bisa profit nanti sampai dengan akhir tahun. Ya memang sudah terhitung dari mulai tanggal 14 September ya. Mas turun 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 terus turun terus ya. Jangan sampai teman-teman banyak cut loss ya, cut loss cut loss cut loss cut loss terus jadi miskin, nanti nggak bisa trading lagi. Jadi lebih baik kalau misalkan belum siap untuk trading dalam kondisi seperti ini, mendingan gak usah trading dulu, tontonin aja ya, jangan maksakan untuk trading. Itu juga sebagian dari trading plan. Oke, mungkin tanpa panjang lebar ya, saya akan bahas beberapa saham mungkin yang masih menarik untuk diperhatikan walaupun IHSG-nya lagi merah merona, tapi mudah-mudahan sih dalam waktu dekat IHSG hijau lagi, saya doakan. Memang dunia sedang mengalami banyak berita-berita tentang krisis ya, mudah-mudahan nggak kejadian ya, kalau kejadian ngeri juga. Nah, tapi walaupun beritanya banyak berita negatif, masih ada kok saham-saham yang masih naik hari ini, bahkan sampai ada yang sempat arah terus turun lagi. Ya masih ada kemungkinan teman-teman masih bisa profit walaupun IHSG-nya sedang demam membara gini. Kita langsung aja ya ke saham yang pertama, yaitu saham Kekes ya. Mungkin nih sahamnya orang Sunda, Kekes Kusuma. Nah, ya mungkin orang Sunda yang punya ya. Oke, ini Kekes hari ini koreksi ya 3,93%. Nah, ini bisa diperhatikan ya, ini juga ada perlawanan, masih ada perlawanan. Kalau misalkan dia masih turun lagi, lihat aja apakah dia akan menembus 165-nya atau enggak. Tapi kalau misalkan enggak tembus 165, mungkin teman-teman bisa pungut-pungut barang di atas harga 165. Targetnya berapa sih? Ya targetnya kalau bisa ke 210 ya. Paling enggak ke 189 aja udah cakep. Kalau bisa ke 210 akan lebih bagus. Ini boleh dipantau pergerakannya, memang hari ini dia juga ikut koreksi 3,93%, tapi masih ada kemungkinan balik arah selama dia masih berada di atas harga 165 untuk saat ini. Jadi dipantau aja untuk Kekes. Selanjutnya adalah RMKE ya. RMKE sempat dibawa turun sampai ke level harga 1010. Tapi di sesi 2 menguat lagi, menguat 0,95% dan close di harga 1065. Apakah besok naik? Tidak tahu, tapi masih ada kemungkinan karena ini masih kuat bertahan ya. Di saat yang lain-lain merah, dia hijau juga. Target terdekat di 1130 dulu untuk saat ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman masih ada yang hold ya. Kalau bisa ke 1130 ya TP aja dulu. Kali dia koreksi lagi, pungutin lagi di bawah. Selanjutnya adalah WIM. Nah, WIM hari ini menguat lagi ya, 4,27%, naiknya lumayan. Apakah masih ada kemungkinan? Masih ada kemungkinan. Hari ini juga volumenya bagus lagi. Ya, targetnya di berapa? Di 870 dulu untuk saat ini. Dekat aja targetnya 870, tapi kalau ternyata dia kuat ya mudah-mudahan bisa ke 915 atau ke 955. Ini juga masih boleh dipantau. Tapi alokasi dana jangan terlalu besar mengingat ini sudah cukup tinggi kenaikannya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu HMSP. Nah, HMSP memang hari ini minus atau terkoreksi 0,55%, tapi bisa diperhatikan sudah sideways mungkin sekitar 2 minggu ya. Nah, kita lihat apakah ini ada akumulasi di sini. Mudah-mudahan iya, kalau misalkan dia ternyata besok masih bertahan di atas harga 900, mudah-mudahan bisa naik langsung ya. Targetnya di berapa? Di 925 dulu untuk saat ini, terdekat 920. Ini juga boleh diperhatikan di perdagangan minggu ini dan minggu depan. Selanjutnya adalah PNBN. Nah, untuk PNBN hari ini nggak kemana-mana harganya.
Tapi masih ada kemungkinan cuma dua, naik atau turun ya. Oke. Jadi kalau misalkan PNBN close di bawah harga 2.240, sebaiknya jangan masuk. Tapi kalau misalkan teman-teman mau masuk, pastikan aja dulu dia breakout 2.230-nya. Kalau bisa tembus 2330, lalu 2360, targetnya di 2.490 dulu untuk saat ini. Berikutnya adalah BMRI. Nah, BMRI masih sideways ya. Ini di area ini aja ya. Areanya nggak kemana-mana, dia masih di situ-situ aja. Tapi boleh diperhatikan kalau misalkan BMRI berhasil breakout 9.450 ya, dan close di atasnya yang pasti. Kalau besok lanjut di atas 9.450 ya, mudah-mudahan bisa ke 9.600 lagi dan bikin ATH baru lagi. Ini boleh dipantau pergerakannya untuk BMRI. Selanjutnya AGRS. AGRS hari ini sempat sampai ke level harga 100 ya. Lalu turun lagi ke 95 ya, menguat 2,15%. Ini juga boleh dipantau pergerakannya. Setelah sideways panjang, turun lagi dan sudah mungkin sideways sekitar 2 mingguan ini. Nah, ini boleh diperhatikan nih, volumenya juga udah mulai ada kenaikan lagi. Target terdekatnya di 102 dulu ya. Kalau misalkan bisa 102-nya tembus, mungkin bisa ke harga sekitar 108. Nah, ini 108 juga boleh dipantau ya. Jadi untuk AGRS boleh diperhatikan pergerakannya di minggu ini dan minggu depan. Selanjutnya adalah BEVIC. Nah, BEVIC juga sudah mulai uget-uget. Ya, ini terpantau dia mental-mentul di harga 123 nih. Nah, ini boleh diperhatikan nih. Ini sudah berapa kali dia touchdown di 123. Mudah-mudahan ini bisa naik ya, paling enggak ya ke 136 atau 138. Ini juga boleh diperhatikan untuk BEVIC pergerakannya di minggu ini dan minggu depan. Selanjutnya adalah saham bank. Nah, bank apa ya? Bank. Nah, ini bank juga hari ini volumenya cukup tinggi ya dibanding hari-hari biasanya. Ini menarik untuk diperhatikan untuk besok. Kalau misalkan dilanjut naik, targetnya di berapa? Di 1.800. Kalau tembus ya ke 1.900 dulu lah kalau misalkan dia masih kuat. Tapi mungkin sampai 1.800 dia akan sideways lagi sampai ada momentum bagus lagi untuk dia naik. Tapi ini diperhatikannya dulu ya. Kalau misalkan ternyata dia turun dan close di bawah 1.650, sebaiknya jangan masuk dulu. Tapi kalau ternyata dia lanjut, teman-teman boleh ambil posisi, targetnya di 1.800 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah BBCA. Nah, BBCA juga menolak turun ya. Ini juga masih ada potensi dia kembali menguat lagi. Tapi kembali lagi, semua market yang menentukan. Volumenya ya tidak begitu bagus ya, mengalami penurunan sudah 3 hari, tapi dia naik. Ya, mudah-mudahan bukan petanda buruk ya. Mudah-mudahan bisa tembus 8.400-nya. Kalau bisa tembus 8.400 ya mudah-mudahan ke 8.750 lagi. Ini juga boleh diperhatikan pergerakan untuk BBCA. Berikutnya adalah KLBF. Nah, KLBF hari ini juga menguat 3,53% ya, close di harga 1.900. Ini boleh dipantau besok pergerakannya. Kalau dia langsung hijau, teman-teman mungkin bisa ambil posisi nih. Ya, kalau ambil posisi ya mudah-mudahan sih bisa naik ya paling enggak targetnya 5% atau 3%, rata-rata dia 3% ya kenaikannya. Ya, teman-teman pakai target 5% juga nggak apa-apa untuk KLBF ini kalau dia lanjut naik. Ya, mungkin di sekitar kalau 3%, 3,9% ya mungkin di sekitar 1.975 ya untuk targetnya dia. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu TINS. Ya, TINS hari ini sendirian Sol Karir ya. Nah, Inco juga nggak salah naik ya, tapi saya mau bahas TIN aja dulu deh hari ini. Nah, TINS hari ini menguat 2,19%. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan kalau dia bergerak di atas harga 1.385. Selama dia masih di atas 1.385, teman-teman boleh ambil posisi ya. Kalau misalkan dia turun, ya turun jangan sampai dia tembus
1310, berarti ya sudah mesti keluar. Tapi kalau misalkan masih berada di 1385, ini boleh ambil posisi. Targetnya di berapa? Targetnya di 1485. Di sini aja dulu. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya biar nggak terlalu lama ya. Medco. Medco sudah berapa hari ya kita pantau terus, tapi memang volumenya masih belum bagus, masih mengalami penurunan. Apakah ini tanda-tanda dia akan turun? Tapi nggak tahu juga besok apa yang terjadi. Kalau misalkan dia turun di bawah 955, sebaiknya ya udah lupakan, cari saham yang lain. Tapi kalau dia breakout 1000, harga 1000 besok, ini boleh diperhatikan untuk Medco. Kalau misalkan dia tembus harga 1000, teman-teman boleh siap-siap ambil posisi untuk Medco-nya. Target terdekatnya ya dia tembusin dulu aja resisten ini ya, resisten di 1040-nya. Selanjutnya Penin. Nah, untuk Penin hari ini nggak kemana-mana harganya. Masih bertahan selama dia masih di atas 1360, teman-teman silakan kalau mau ambil posisi. Tapi kalau dia turun di bawah 1360 ya udah cari yang lain. Targetnya di berapa? 1495 dulu untuk saat ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu TCPI. Nah, TCPI hari ini banyak yang jualan sepertinya ya. Dia nggak bisa tembus 9.600-nya ya. Nah, ini tetap boleh dipantau ya. Kalau misalkan TCPI besok ya dia bergerak di atas 9.600. Tapi kalau dia turun, selama nggak turun di bawah 9.275, teman-teman boleh ambil posisi. Nah, tapi kalau misalkan dia breakout ya ambil posisinya di atas 9.600 aja. Selanjutnya adalah HATM. Nah, untuk HATM hari ini naik 12% ya, sudah mencapai ke target harga 404 ya, harga tertinggi hari ini. Tapi nggak bisa ditembus, dia turun lagi dan close di harga 392. Nah, apakah besok lanjut? Nggak tahu. Kalau koreksi, kalau misalkan dia koreksi, lihat koreksinya di bawah 368 atau tidak. Kalau sampai di bawah 368 ya sebaiknya di bawah 368 sebaiknya ya keluar aja dulu ya kalau misalkan turun. Tapi kalau misalkan udah ada yang take profit hari ini ya bagus ya, karena mengingat situasi dan kondisi market juga sedang tidak baik-baik saja. Nah, tapi harapannya sih dia bisa lanjut, targetnya 442 ya untuk HATM. Kita lihat aja besok. Berikutnya adalah ENA. Nah, ENA ya tetap enak ya hari ini walaupun dia diguyur ya, walaupun sempat naik sampai ke level harga 2.290, tapi dia close di harga 2.170 ya. Ini dia berarti mencatat harga tertinggi lagi ya di 2.290. Ya kita lihat aja apakah dia akan lanjut naik lagi, membuat atau mencetak rekor-rekor baru ya, atau ATH baru. Kalau dia bikin ATH baru ya berarti masih mau lanjut. Tapi kalau dia koreksi, kita lihat dia mantul dan rebound di area berapa. Kalau yang belum punya, hati-hati ya, karena ini dia sudah cukup tinggi ya, karena dia naik terus, belum ada koreksi yang cukup dalam, jadi tunggu aja dulu. Tapi kalau mau masuk ya alokasi dananya jangan terlalu besar untuk ambil posisi. Selanjutnya adalah BEPS. Nah, ini BEPS sudah boleh dipantau lagi ya. Kalau misalkan BEPS besok menembus 4.060, silakan kalau teman-teman tertarik dengan saham ini. Targetnya di berapa? 4.400 dulu aja, jangan jauh-jauh. Kalau bisa tembus 4.400 masih boleh hold, tapi kalau nggak tembus ya take profit aja dulu. Dia mantul-mantul terus ya di area supportnya ini di 3.880. Nah, ini mudah-mudahan ini area yang cukup kuat untuk dia bertahan ya. Jadi boleh diperhatikan untuk pergerakan BEPS ini. Ya, hari ini di sesi 2 CAC juga ya. CAC hari ini dadakan terbang. Nah, CAC hari ini menguat 9,26%, close di 236. Apakah besok lanjut? Masih ada kemungkinan lanjut. Targetnya di berapa? Di 250 dulu untuk saat ini. Tapi kalau misalkan bertahan,
Ya bisa ke 274 untuk tembusin resistennya dulu ini. Ini juga masih boleh diperhatikan kalau misalkan besok lanjut. Berikutnya adalah Pegas. Nah, Pegas hari ini sempat tertinggi di harga 1840 ya. Tapi dia akhirnya close di 1835. Ya kita lihat aja kalau misalkan ternyata Pegas besok lanjut lagi, targetnya 1875 dulu. Kalau tembus ya mudah-mudahan bisa kembali lagi ke harga 1970. Kalau bisa tembus ya mudah-mudahan masih bisa tinggi lagi ya. Ya kita harapin aja yang positif-positif aja, semoga dia bisa naik lagi, bisa kasih teman-teman profit. Mudah-mudahan IHSG juga besok hijau, jadi kita doakan bersama. Selanjutnya adalah BRPT. Nah, BRPT hari ini koreksi nih 1,82%. Tapi nggak apa-apa, BRPT masih bertahan di 810. Nah, kalau misalkan dia close di bawah 810, ya harusnya sih mesti hati-hati. Tapi hari ini dia close di 810, masih oke. Kalau besok hijau boleh ambil posisi di atas 810, targetnya breakout dulu nih 830-nya. Kalau misalkan tembus 830, targetnya adalah 865 dan 885. Ini juga masih boleh sangat dipantau untuk pergerakan BRPT. Berikutnya adalah Enzo. Nah, ayo ini saham 60 perakan. Nah, Enzo juga boleh diperhatikan besok. Hari ini volumenya bagus. Kalau dia besok lanjut ya menembus 63-nya, targetnya tembus 64-nya dulu ya. Kalau 64 tembus ke 67. Ini juga boleh diperhatikan untuk Enzo. Namanya keren ya, Enzo. Berikutnya adalah Aisyah. Nah, ini saham perempuan kayak namanya, Aisyah. Aisyah juga boleh diperhatikan nih besok nih. Hari ini volumenya bagus, dia menguat 3,91%. Nah, kalau misalkan dia besok lanjut ya di atas harga 186 atau harga close hari ini, ya targetnya di 198 dulu ya. Ini mudah-mudahan bisa kasih profit juga walaupun IHSG-nya sedang kayak gini ya buat teman-teman semua. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Dewa. Dewa juga hari ini menguat 4,76%. Sempat sampai 7% ya kalau nggak salah. Dia sampai ke level harga 69. Nah ini juga masih ada potensi dia melanjutkan ya. Tapi nggak tahu kapan naik kencangnya. Mungkin dia akan bergerak terbatas dulu. Tapi kalau ternyata besok dia kencang ya targetnya ke 74 dan 79 dulu. Selama dia masih bertahan di atas harga 63, ini teman-teman masih boleh masuk. Berikutnya adalah BNBR. Nah, BNBR hari ini arah 9%. Apakah besok lanjut? Ya, kalau lanjut kita lihat apakah 60, 63, 67 besok akan disambut oleh BNBR. Ini juga boleh diperhatikan. Volumenya masih bagus ya. Volumenya masih bagus. Kalau misalkan lanjut, kalau teman-teman suka sama saham ini ya silakan aja kalau mau masuk. Berikutnya adalah PTPP. Nah, PTPP dia masih mental-mentul ya, mental-mentul di area 885. Nah, ini boleh diperhatikan kalau dia masih bertahan di atas 885, teman-teman mau ngumpulin barang atau mengut-mengut di bawah sini boleh nih. Tapi dia kalau dia close di bawah 885 ya mesti hati-hati. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ambil barang di atas selama masih di atas 885 dan 915 boleh. Nah, targetnya dia close dulu nih di atas 615. Kalau dia close di atas 615 ini bagus. Mudah-mudahan bisa lanjut ya, paling enggak ke 950. Ini juga boleh diperhatikan untuk PTPP. Mungkin saham-saham yang sejenisnya juga boleh diperhatikan. Selanjutnya adalah Kios. Ya, Kios hari ini 10,71%, luar biasa ya. Walaupun IHSG-nya demam, dia tetap hijau. Volumenya juga luar biasa hari ini. Kita lihat apakah besok lanjut. Kalau lanjut berarti ya targetnya ke 685 dulu ya. Mudah-mudahan tercapai. Mudah-mudahan teman-teman masih pegang dan bisa profit dari saham ini. Kalau yang menyusul gimana? Ya silakan aja. Semakin tinggi sahamnya, semakin tinggi juga resikonya. Alokasi dananya diperhatikan ya. Jangan sampai terlalu besar, takutnya diguyur turun. Kalau dia bisa breakout 640, silakan kalau mau masuk. Tapi kalau misalkan nggak bisa tembus ya sebaiknya tunggu dulu. Next adalah MAPI. MAPI juga akhirnya membuat ATH baru ya. Nah ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan MAPI lanjut targetnya 1245. Ini juga boleh dipantau. Dia juga breakout hari ini.
Selanjutnya Pico. Nah, Pico menolak turun dalam nih. Apakah Pico akan lanjut? Ya, kita lihat aja besok ya. Kalau Pico ternyata kuat dan bisa menembus 460, ini boleh diperhatikan. Targetnya di 516 dulu. Kalau 516 tembus ya ke 576 boleh lah. Ini juga boleh dipantau. Next, Bumi. Nah, Bumi hari ini sempat di harga 156 ya. 156 tapi kembali menguat nih, kembali menguat dan close di harga 170. Apakah lanjut? Kita lihat besok. Kalau dia bisa menembus high hari ini di 174, teman-teman boleh ambil posisi ya. Nah, targetnya di berapa sih? Targetnya di 186 dan 199 dulu. Ini boleh dipantau pergerakannya besok. Mudah-mudahan ISG-nya juga mendukung ya. Jadi dia masih bisa kuat naik lagi. Selanjutnya adalah Doit. Nah, Doit juga sudah 3 hari nih ya. 3 hari ini dia di area 390 aja, main-main di situ-situ aja. Ini juga boleh diperhatikan nih. Kalau ternyata Doit besok kuat naik dan bisa close di atas 398. Nah, kalau di atas sudah di atas 398 ini teman-teman silakan nih kalau mau ambil posisi, ini posisi bagus ya. Jadi kalau sudah ada di atas 398 silakan ambil posisi. Targetnya berapa? 426 dulu dan 442. Selanjutnya Adro. Adro juga boleh diperhatikan besok kalau dia lanjut naik ya. Teman-teman bisa ambil posisi di atas harga 4010 ya. Targetnya di 4140 dan 4250 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah ITMA. Nah, ITMA juga hari ini luar biasa naik 13,94% ya. Jadi walaupun ISG-nya merah, masih ada saham-saham yang masih bisa kasih profit ya buat teman-teman. Nah, hari ini ITMA 13,94%, close di harga 1185. Kalau besok lanjut ya mudah-mudahan dia bisa tembus dulu nih 1210-nya. Target terdekatnya adalah di 1325. Ini juga boleh diperhatikan pergerakannya. Berikutnya adalah PTBA. Nah, apakah PTBA menghijau besok? Nah, ini juga boleh diperhatikan. Kalau buat yang belum punya ya, kalau buat yang belum punya boleh. Atau yang sudah ada yang masuk hari ini untuk PTBA, silakan. Kalau misalkan ternyata di besok bisa menembus high hari ini di 4.300 ya. Ini teman-teman boleh ambil posisi. Targetnya berapa? Targetnya bisa ke 4.470 dulu ya. Mudah-mudahan sih tercapai. Selanjutnya Akra. Akra sudah mendekati juga nih resisten 1455 ya. Nah, mudah-mudahan tembus nih. Nah, kalau tembus cakep. Nah, kalau tembus targetnya adalah tembusin dulu resisten di 1475. Semoga bisa ke 1520. Ini juga boleh dipantau. Begitu juga Agi. Nah, Agi hari ini ada perlawanan, dia mantul di atas EMA 100. Nah, dia menguat 2,75%. Kalau besok menguat lagi di atas 2270 silahkan ambil posisi. Tapi kalau dia koreksi, selama koreksinya itu masih di atas 2190, teman-teman juga boleh spek buy di bawah. Ya. Kalau selama koreksinya dia masih di atas 2190 boleh. Tapi kalau dia ternyata dia besok breakout, itu juga boleh. Targetnya berapa? 2310 dulu. Kalau bisa close di 2320 atau 2315 ya. Ya, 2320 targetnya. Dan saham yang terakhir untuk hari ini yaitu ASA. Nah, ASA hari ini 8,02% ya. Tembus target 197-nya, masih ada target berikutnya di 212. Kalau tembus ya mudah-mudahan bisa ke 238. Ini juga boleh diperhatikan besok untuk pergerakan saham ASA. Oke, mungkin segini dulu aja ya. Memang nggak banyak saham-saham yang menarik untuk diperhatikan karena memang marketnya juga sedang tidak menarik. Jadi mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semua dan juga jadi ada bahan pertimbangan untuk saya mau beli yang mana ya. Jadi silakan nanti teman-teman analisa lagi sendiri ya, jangan
mentah-mentah dari analisa saya, mungkin juga cari informasi dari tempat lain juga nggak apa-apa. Oke, mungkin segitu dulu. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya, dan juga jangan lupa share dan uh, bagikan ke teman-teman yang lain ya. Oke, mungkin sampai segini aja dulu video hari ini. Sampai ketemu lagi besok. Mudah-mudahan besok IHSG hijau. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.